Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang pembinaan masyarakat Madinah. Nah, itu ada di bab 2. Nah, silakan buka bukunya halaman 29. Yang kita bahas hari ini adalah tentang Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Nah, jadi dalam bidang agama. Ya, Nak, kemarin kita udah membahas tentang perjanjian Aqobah pertama dan kedua. Sekarang kita membahas tentang Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin datang ke Madinah, mereka segera berusaha membangun landasan-landasan utama bagi terbentuknya sebuah masyarakat negara yang baru. Landasan yang utama bagi sebuah negara adalah keimanan dan akidah yang kuat. Nah, jadi landasan utama bagi sebuah negara itu adalah keimanan dan akidah yang kuat. Landasan agama inilah yang menjadikan Rasulullah membangun tempat ibadah sebagai pusat aktivitas bagi kaum muhajirin dan ansor, yaitu membangun masjid. Karena memang pada zaman Rasulullah dan pada zaman sahabat sampai zaman tabi'in itu masjid sangat berfungsi dengan baik. Di sana membahas tentang strategi perang, di masjid kita membahas tentang tatanan negara, di masjid juga kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid tadi ini digunakan sebagai pusat kegiatan yang seperti sudah Ustazah sampaikan. Nah, pembangunan masjid adalah hal yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW ketika berada di kota Madinah. Nah, apa nama masjidnya? Yaitu Masjid Nabawi. Sebelumnya, Nabi membangun Masjid Quba di 5 km setelah tenggara kota Madinah. Nah, Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah bertepatan pada bulan September 622 Masehi. Masjid itu dibangun umat Islam dengan bergotong royong. Nabi Muhammad SAW juga turut serta dalam pembangunan masjid ini. Sewaktu Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, kaum Ansor menawarkan tempat tinggal bagi Nabi Muhammad. Akan tetapi, Nabi Muhammad menolaknya. Ia kemudian menaiki untanya mengelilingi kota Madinah. Ketika sampai di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, unta Nabi berhenti dan berlutut. Nabi Muhammad SAW turun dari untanya dan menanyakan siapakah pemilik tanah itu. Lalu Mu'az Arfa menjawab bahwa tanah itu adalah milik Sahal dan Suhail. Keduanya adalah anak yatim yang diasuh oleh Asad bin Zurarah. Kemudian setelah itu, Nabi meminta kerelaan kedua anak yatim itu untuk menjual sebidang tanahnya tersebut sebagai tempat membangun masjid, ya, kepada dua anak yatim tadi, yaitu Sahal dan Suhail. Nah, ternyata keduanya tidak menjualnya, tetapi malah mewakafkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal keduanya adalah anak yatim, tapi mereka bukan menjual, mewakafkan, memberikannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk dibangun masjid. Namun, tentu Nabi Muhammad tidak mau menerima wakaf tersebut, kecuali dengan membelinya seharga 10 dinar. Di atas tanah itu terdapat beberapa kuburan orang musyrik dan beberapa pohon kurma. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk membongkar kuburan itu dan menebang pohon kurma serta meratakannya. Setelah itu, Nabi Muhammad sendiri yang meletakkan batu pertama pembangunannya.
Setelah Nabi selesai dibangun, Nabi Muhammad SAW menggunakannya untuk berbagai keperluan seperti berikut. Pertama, pusat peribadahan. Kedua, pusat perencanaan kegiatan masyarakat. Ketiga, pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad. Keempat, penampungan kaum muhajirin dari Mekah yang kehabisan bekal. Kelima, tempat mengadili perkara-perkara yang diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah membangun masjid Nabi Nabawi, umat muslim berturut-turut membangun beberapa masjid lainnya seperti Masjid Jumu'ah, Masjid Gamamah, Masjid Bani Quraizah, Masjid Ubay bin Ka'ab, Masjid Salman, dan Masjid Ali. Masjid Jumu'ah merupakan tempat Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat pertama kali. Nah, dan Masjid Ghamamah adalah tempat dilaksanakannya sholat hari raya yang pertama dalam Islam. Nah, itu dia Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Jadi tatanan negara bisa kuat ketika apa? Ketika dilandasi dengan keimanan dan akidah yang benar. Oke. Nah, kemudian kita masuk selanjutnya, pembinaan masyarakat Madinah dalam bidang sosial oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin. Usaha Nabi Muhammad dalam mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin ini sangat mendasar dalam perkembangan ajaran Islam. Usaha Nabi Muhammad ini mendapat sambutan yang sangat antusias dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Beliau mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin bertempat di rumah Anas bin Malik. Mereka yang dipersatukan dalam persaudaraan Islam ini berdiri dari 90 orang. Jadi ada terdiri dari 90 orang. Separuh dari kalangan kaum Ansor dan separuh lagi dari kaum Muhajirin. Beliau mempersatukan persaudaraan dalam Islam ini dengan tujuan agar mereka saling tolong-menolong dan saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia. Waris mewarisi ini berlaku hingga perang Badar. Nah, tujuan dari persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin ini apa? Tujuannya adalah menghilangkan fanatisme jahiliyah dan tidak ada sesuatu yang dibela kecuali hanya Islam. Di samping itu juga menghapus perbedaan-perbedaan keturunan, warna kulit, dan daerah. Intinya tuh fanatisme itu menghilangkan, kalau istilah sekarang itu menghilangkan rasis gitu ya, tidak membedakan suku, warna kulit ya. Nah, seperti itu. Jadi kenapa Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin ya. Nah, karena memang di Arab Saudi itu sayang, di negara Arab itu dulu ada masalah suku atau seperti marga itu sangat kuat sekali ya. Nah, masalah silsilah dalam keluarga itu juga sangat kuat di sana. Nah, itu dia. Dengan persaudaraan orang Ansor dan Muhajirin ini telah mengikat suatu perjanjian yang sanggup menyingkirkan belenggu jahiliyah dan fanatisme kesukuan. Nah, isi perjanjian antara kaum Ansor dan Muhajirin itu adalah sebagai berikut. Nah, anak ustazah bisa membaca bukunya di halaman 31 dan 32. Yang pertama, mereka adalah umat yang satu di luar dari golongan yang lain. Yang kedua, kaum Muhajirin harus saling bekerja sama dalam menerima dan membayar tebusan. Yang ketiga, kaum Ansor harus menebus tawanan mereka sendiri dan setiap golongan orang mukmin harus menebus tawanan dengan cara yang ma'ruf dan adil. Yang keempat, orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup di antara sesama mereka. Yang kelima, orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang-orang yang berbuat zalim, jahat, dan kerusakan di antara mereka. Yang keenam, seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya karena membela orang kafir. Yang ketujuh, seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan mukmin lainnya.
Yang kedelapan, jaminan Allah adalah satu. Orang yang lemah di antara mereka berhak mendapat perlindungan. Yang ke-9, jika orang Yahudi mengikuti kita, maka mereka berhak mendapatkan pertolongan persamaan hak dan tidak boleh dizalimi atau ditelantarkan. Yang ke-10, perdamaian dikukuhkan orang-orang mukmin harus satu. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perjanjian perdamaian sendiri dengan selain mukmin dalam peperangan fi sabilillah. Nah, jelas ya dalam perjanjian ini bahwa umat Islam itu sudah dari dulu bersikap toleransi dengan orang non muslim, baik itu dengan kaum Yahudi atau orang non muslim lainnya ya. Jadi itu toleransi itu sudah diterapkan oleh Nabi SAW sejak zaman dahulu. Nah, itulah isi dari perjanjian antara kaum Ansor dan Muhajirin yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Perjanjian persaudaraan ini berlaku di antara orang-orang mukmin dari kaum Ansor dan Muhajirin. Nah, perjanjian persaudaraan ini juga berlaku bagi orang yang mengikuti mereka atau yang menyusul di kemudian hari dan berjihad bersama mereka. Seperti itu kira-kira sayang. Nah, jangan lupa anak ustazah tugasnya adalah meringkas hal penting di 2 judul yang kita bahas hari ini. Oke, itu saja dan jangan lupa dikerjakan di dalam hop di lembar jawabannya. Oke sayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.